Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak wa syahrul maghfirah wa syahrul rahmah wa anzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin muslimat shaimin shaimat rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang makna syahrul Ramadan. Syahrun mustaqun minal ishar. Jadi kalau ada ungkapkan syahartus saifa idza salaltuhu. Jadi aku nampakkan pedangku setelah terhunus. Maksudnya pedang itu setelah terhunus baru orang tahu bahwa pedang itu sebegitu tajamnya dan lain sebagainya. Jadi ishar atau syahrun itu adalah sesuatu yang ditampakkan karena banyak orang yang kepingin tahu. Misalnya ketika mau memasuki awal Ramadan, nunggu hilal. Nah, hilal itu sebagai ishar, sesuatu yang ditampakkan supaya tanda awal bulan itu kelihatan. Itu salah satunya. Kemudian Ramadan, Ramad, itu adalah syiddatul hari. Syiddatul hari itu panas yang sangat. Dan secara cuaca itu bahwa bulan Ramadan itu biasanya bulan-bulan panas. Gitu. Nah, kemudian di Romad itu sendiri bisa dianggap sebagai panasnya perut atau perihnya perut karena menahan lapar dan haus. Namun panasnya atau perihnya perut ini sebagai proses pembakaran dosa-dosa dan kesalahan, sehingga dengan menahan lapar dan haus sama dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syahrul Ramadan, syahrul taubah, syahrul maghfirah, syahrul rahmah. Shaimin shaimat rahimakumullah. Maka selanjutnya kita pahami syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di mana di dalam itu di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala secara jumlatan wahidah, artinya menyeluruh keseluruhan. Dan perlu kita ketahui bahwa selain Al-Qur'an, kitab-kitab samawi Allah yang sebelum Nabi Muhammad itu juga di bulan Ramadan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW qala unzilat suhufi Ibrahim fi awali lailati min Ramadan. Jadi turunnya suhuf-suhuf Nabiullah Ibrahim itu pada malam pertama bulan Ramadan. Wa anzilat Tauratu li sittin madaina min Ramadan. Kemudian kitab Taurat itu turun pada hari yang ke-6 di bulan Ramadan. Wal Injil li salasa asyarata khalat min Ramadan, dan Injil itu diturunkan pada malam yang ke-13 di bulan Ramadan. Kemudian wa anzalallahul Qur'ana li arba'i wa ishrina khalat Ramadan min Ramadan. Nah, kemudian Allah juga turunkan Al-Qur'an pada hari yang ke-24 menurut riwayat Imam Ahmad ini. Walaupun di secara perbedaan pendapat, ada yang mengatakan malam 17, ada yang mengatakan malam 21, 24 dan lain sebagainya. Dan malam itu disebut Lailatul Qadar atau malam kemuliaan karena memang untuk memuliakan Al-Qur'an. Nah, jadi syahrul Ramadan sebagai ungkapan untuk memuliakan bulan Ramadan dari kedua kemuliaan. Pertama karena perintah puasa, kemudian yang kedua karena turunnya Al-Qur'an. Nah, shaimin rahimakumullah. Sehingga
Al-Quran yang kita ketahui bahwa kitab Allah, dan Al-Quran itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala yang harus kita yakini kebenarannya, sehingga keimanan kita dari 6 rukun iman itu yang salah satunya adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan mencintai dan meyakini keberadaan Al-Quran sebagai kitabullah, maka keimanan kita akan menjadi sempurna. Nah, ini yang disebut dengan nuzulul Quran. Jadi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian kata nuzul dalam bahasa Arab itu bisa jadi proses perubahan. Kalau ada ungkapan Rasulullah dengan Al-Quran membawa dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yaitu dengan keislaman. Jadi ukhrijat linnas itu kan apa, fa akhrajahum minadh dhulumati ilan nur. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW itu dengan ajaran atau risalah yang bisa mengeluarkan kita manusia dari kegelapan menuju alam terang yang benderang. Maksudnya alam terang benderang itu adalah dengan kebenaran yang hakiki, kebenaran tentang satu-satunya zat yang hak disembah, yaitu Allah, ilah kita, tiada sekutu baginya. Dan kemudian Al-Quran adalah kitabullah yang wajib kita imani, karena dengan keimanan itulah sehingga Al-Quran akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, ini nuzul, kata nuzul itu bisa berarti proses perubahan. Umpama ada ungkapan al-maut manazilul akhirah. Kematian itu proses perpindahan menuju alam akhirat. Karena kalau tidak ada kematian, maka tidak akan pernah ada perpindahan menuju akhirat. Nah, berarti nuzul atau nazala itu bisa jadi proses perubahan dari kegelapan menuju terang-terang. Dari jahiliyah menuju keislaman. Itu nuzul. Oleh karena itu, lepas dari nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran, namun Al-Quran itu akan membuat manusia tertata hidupnya menuju kehidupan yang hakiki. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu memang menjadi harapan kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Nah, oleh karena itu pentingnya bagi kita bahwa untuk mencintai Al-Quran sebagai kitabullah yang diturunkan oleh Allah semata-mata untuk menerangi jiwa kita agar dengan Al-Quran iman kita semakin mantap, Islam kita semakin sempurna, takwa kita kepada Allah semakin meningkat, dan kebaikan kita antar sesama juga sesama makhluk semakin merata. Jadi kehidupan kita selalu bertebaran atau menebar kasih sayang kepada sesama. Inilah salah satu di antara hikmah Ramadan. Dengan rasa lapar itu paling tidak kita turut juga merasa panasnya perut, perihnya perut karena nahan lapar dan haus. Ya, kita bayangkan kalau kita di hari-hari biasa ketika menahan lapar dan haus ya perih. Biasanya aduh perih perut karena sebelum makan atau belum minum. Nah, inilah disebut syahrul Ramadan, syahrul mubarak, unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Demikian kaum muslimin muslimat shaimin shaimat rahmatullah tentang rentetan pemahaman nuzulul Quran, dan insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang makna hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita dirahmati oleh Allah karena Al-Quran. Al-Quran yang senantiasa kita baca, Al-Quran yang kita yakini, Al-Quran yang kita benarkan isi dan kandungannya, Al-Quran yang patut kita ikuti
dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.